Bagus tak melulu harus mahal. Rekomendasi HP 3 jutaan terbaik 2022 ini akan membuktikan kalau smartphone di rentang harga 3 jutaan sudah memiliki spesifikasi dan fitur yang lengkap. Misalnya sudah support jaringan 5G, NFC, dan kamera mumpuni. Setidaknya itulah yang berlaku di jagat smartphone. Meski tak secanggih para flagship, nyatanya HP 3 jutaan terbaik 2022 juga memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Jika rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang sebelumnya sudah kami berikan tidak cukup memuaskan keinginan Anda, ponsel 3 jutaan kualitas terbaik ini mungkin bisa jadi pilihan. Yuk, simak daftar HP 3 jutaan terbaik di bulan ini. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 4G. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Ketika sebuah HP punya RAM 6GB, ada ruang ekstra yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya performa gaming. Itulah alasannya kenapa Oppo A76 dapat diandalkan untuk menjalankan game-game populer semacam Mobile Legends. Selain RAM yang cukup besar, Oppo A76 juga punya memori internal 128GB, baterai 5000 mAh, dan layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Seluruh komponen tersebut mampu mengoptimalkan pengalaman gaming. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi, atau yang biasa disebut all-rounder. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Adapun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan immersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Infinix Zero 5G jadi ponsel 5G pertama Infinix yang rilis resmi di Indonesia. Ponsel ini akan dibekali dengan Dimensity 900 sebagai besutan dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, chipset ini dirasa sangat cocok dengan Infinix Zero 5G karena telah turut mendukung jaringan 5G di dalamnya. Chipset tersebut kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Selain itu, untuk mendukung kinerja ponsel, Infinix Zero 5G telah dibekali oleh baterai dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh, dan didukung dengan fitur pengisian cepat atau fast charging 33 Watt. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin.
Setelah hadirkan Realme 9 Pro dan Pro Plus di Indonesia, kini giliran Realme 9 reguler yang unjuk gigi. Merupakan varian reguler, spesifikasinya tidak kalah bagus dengan pesaing di harga yang sama. Bagaimana tidak, ia menghadirkan kamera 108 megapiksel yang membuatnya setara ponsel flagship dari sisi kemampuan fotografi. Selain itu, ponsel ini didukung juga dengan Snapdragon 680 yang memiliki fabrikasi 6 nanometer. Lagi-lagi membuatnya mirip HP flagship, namun kali ini dari sisi efisiensi dayanya. Seolah tidak cukup, ponsel yang dirilis dengan Android 12 dari pabrikannya ini juga tampilkan layar Super AMOLED 6,4 inci di resolusi FHD+. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro Plus dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro Plus. Sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120Hz alih-alih 90Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro Plus dengan kapasitas 4500 mAh. Tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro Plus sudah sediakan daya 60 Watt. Galaxy M33 disebut-sebut diperuntukkan untuk audiens yang menggandrungi aktivitas bermain game dan menonton film pada waktu yang lama. Hal tersebut rupanya jelas terlihat dari spesifikasi yang dibawakan smartphone seharga 3 jutaan ini. Hadir dengan panel layar PLS TFT, Galaxy M33 memiliki bentang layar berukuran 6,6 inci pada resolusi Full HD+, agar semakin nyaman saat sedang browsing ataupun memilih-milih video untuk ditonton di YouTube. Layar pun dilengkapi dengan refresh rate 120Hz yang dapat meningkatkan kemulusan layar 2 kali lipat. Satu hal yang menjadi perhatian dari Oppo A74 adalah penggunaan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Tidak hanya itu, perangkat produksi Oppo ini bahkan masih dapat ditambahkan dengan menyematkan microSD XC pada slot khusus. Digulirkan dengan Android 11, ponsel pintar ini menggandeng Qualcomm Snapdragon 662 sebagai chipsetnya. Kemudian, untuk kartu grafisnya mengusung Adreno 610 yang digadang dapat menyuguhkan tampilan visual yang menarik dan tajam. Banyak aktivitas yang harus dilakukan dan sekaligus ingin tampil gaya. Oppo A54 lah jawabannya. Tampil dengan opsi warna Crystal Black dan Starry Blue. Ponsel ini juga hadir dengan RAM 6GB sehingga punya kinerja baik untuk buka banyak aplikasi bersamaan. HP ini juga dilengkapi dengan baterai cukup awet yakni 5000 mAh, sudah cukup untuk bertahan pada kegiatan sehari-hari.